Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Vira. Di pertemuan 6 ini aku akan bahas mengenai desain dan struktur organisasi pada mata kuliah dasar manajemen. Nah, teman-teman udah masuk ke pertemuan 6 di mana untuk minggu depan adalah minggu terakhir sebelum memasuki UTS. Gimana nih persiapan kalian untuk menjalani ujian tengah semester? Semoga dengan adanya Sigma First, persiapan kalian yang sebelumnya kurang matang bisa jadi lebih matang ya teman-teman. Langsung aja kita langsung masuk ke dalam desain dan struktur organisasi. Nah, untuk desain dan struktur organisasi ini kita langsung dihadapkan dengan beberapa definisi. Yang pertama itu ada organisasi, di mana definisi dari organisasi itu adalah pola hubungan yang secara simultan menjadi jalan bagi orang dengan pengarahan manajer untuk mencapai sasaran bersama. Lanjut, kita masuk ke desain organisasi. Definisi dari desain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Dan yang terakhir ada struktur organisasi. Kalau untuk struktur organisasi itu caranya nih teman-teman, cara yang dipakai untuk membagi, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi. Next, dalam pembangunan organisasi ini dibagi lagi nih menjadi 4. Yang pertama ada pembagian pekerjaan, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Yang pertama kita pasti akan membahas dulu mengenai pembagian pekerjaan. Nah, apa sih pembagian pekerjaan itu? Yang namanya pembagian pasti dibagi dong pekerjaannya menjadi banyak tugas yang wajar dan nyaman dan dapat dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Nah, ada satu nama nih dikenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation, di mana isinya itu pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukan tugas secara keseluruhan. Nah, untuk kelemahan dari pembagian pekerjaan atau tugas ini, salah satunya adalah perasaan terasing dan merasa bosan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke departementalisasi. Definisi itu menggabungkan tugas secara logis dan efisien. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu pengelompokan menjadi departemen aktivitas pekerjaan serupa dan secara logis saling berhubungan. Dan yang kedua itu untuk melacak jaringan hubungan formal dalam organisasi, manajer membuat bagian organisasi. Dan yang ketiga itu ada hierarki, teman-teman. Hierarki itu suatu pola tingkat berjenjang dari sebuah struktur organisasi. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama itu ada rentang kendali manajemen atau rentan kendali, span of control, yaitu jumlah orang dan departemen yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Nah, di sini ada chain of command, yaitu rantai komando, rencana yang menentukan siapa melapor kepada siapa dalam sebuah organisasi, di mana jalur pelaporannya ini merupakan alat yang dilihat dalam setiap bagian organisasi. Lalu ada rentan manajemen sempit, di mana rentan manajemen sempit itu menciptakan hierarki tinggi dengan banyak tingkat antara manajer tinggi ataupun yang rendah. Dan yang terakhir itu ada rentang manajemen lebar, yaitu menciptakan hierarki datar dengan tingkat manajer lebih sedikit antara puncak dan juga bawah. Nah, yang keempat itu ada koordinasi, di mana koordinasi itu proses menyatukan aktivitas dari departemen terpisah untuk mencapai susunan organisasi secara efektif. Nah, koordinasi juga merupakan tingkat tinggi yang menguntungkan untuk pekerjaan yang bukan rutin dan tidak dapat diperkirakan. Dan yang terakhir, koordinasi dapat terjadi di antara orang yang bekerja di organisasi yang berbeda. Nah, yang kelima nih teman-teman ada diferensiasi. Sudah pasti diferensiasi itu adalah perbedaan dalam sikap dan gaya bekerja. Nah, di sini ada tipe-tipe nih dari diferensiasi. Yang pertama, orang di unit kerja yang berbeda cenderung mengembangkan perspektif mereka sendiri mengenai sasaran organisasi dan cara mencapainya. Contohnya, akuntan mengendalikan biaya, marketing variasi produk, dan peningkatan mutu. Selanjutnya, tipe yang kedua itu ada orientasi waktu. Yaitu ada orang produksi terbiasa menangani krisis, di mana rangganya itu memerlukan waktu lama. Selanjutnya ada tipe gaya antar pribadi, contohnya itu ada orang produksi membuat keputusan cepat, singkat, jelas, dan santai.
Ada juga tipe formalitas nih teman-teman. Orang produksi memiliki standar prestasi kerja yang spesifik dan HRT itu lebih umum. Nah, di sini ada desain organisasi nih teman-teman. Apa sih pengertian dari desain organisasi? Desain organisasi itu proses pembuatan keputusan yang dilakukan manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Nah, terdapat 3 pendekatan nih teman-teman. Ada klasik, tugas teknologi, dan juga lingkungan. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik itu sama aja kayak pendekatan birokrasi, di mana pendekatan ini memiliki struktur yang hierarki agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk tindakan anggotanya ini dibimbing oleh kewajiban kepada organisasi dan oleh peraturan ketentuan yang rasional. Nah, ada juga nih karakteristik dari pendekatan klasik. Yang pertama itu ada spesialisasi tugas, penunjukan berdasarkan penilaian, peluang meniti karir, aktivitas rutin, iklim organisasi rasional, dan kurang ditonjolkan sifat manusianya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan tugas teknologi. Jadi, semakin kompleks suatu teknologi, maka semakin banyak pula jumlah manajer dan tingkat manajerialnya. Nah, untuk langkah manajemen ini dimaksudkan untuk manajer tingkat pertama bertambah jika produksi bergerak dari produksi unit ke produksi massal. Jika kompleksitas teknologi perusahaan meningkat, maka staf administrasi menjadi semakin besar karena manajer memerlukan pekerjaan administratif. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan lingkungan. Desain organisasi melibatkan lingkungan organisasi. Nah, di sini juga membahas mengenai sistem mekanistik, yaitu kegiatan organisasi dibagi-bagi menjadi tugas terpisah dan terspesialisasi. Juga ada sistem organik, yaitu individu lebih banyak bekerja dalam kelompok daripada sendiri. Nah, desain organisasi sudah, kita masuk ke struktur organisasi, yaitu cara membagi, mengelompokkan, mengkoordinasikan aktivitas organisasi menjadi hubungan antara manajer dan karyawan, manajer, serta karyawan dan karyawan. Untuk tipenya itu terdiri dari 3 tipe, yaitu struktur organisasi fungsional, organisasi menurut produk atau pasar, organisasi bentuk matriks. Kita bahas yang pertama, itu ada struktur organisasi fungsional. Suatu bentuk departementalisasi yang di dalamnya setiap orang terlibat dalam satu aktivitas fungsional. Contohnya itu seperti pemasaran ataupun keuangan yang dikelompokkan menjadi satu unit. Nah, sedangkan menurut produk atau pasar, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada divisi. Apa sih divisi itu? Divisi itu departemen perusahaan yang berupa bisnis pisah. Nah, tujuannya itu untuk membuat dan menjual produk spesifik atau melayani pasar yang spesifik. Jadi lebih ke spesifik ya teman-teman untuk divisi. Lanjut ada organisasi produksi, yaitu menghasilkan barang berwujud yang diproduksi secara massal. Selanjutnya ada organisasi pasar. Organisasi pasar itu merupakan organisasi sebuah perusahaan menjadi beberapa divisi yang menyatukan semua yang terlibat dalam tipe pasar tertentu. Selanjutnya ada struktur organisasi matriks, yaitu struktur sebuah perusahaan yang di dalamnya setiap karyawan melapor kepada manajer fungsional ataupun manajer divisi maupun kepada manajer proyek atau kelompok. Nah, di dalam struktur matriks ini punya 2 tipe struktur yang ada sekaligus yang mengakibatkan karyawan memiliki 2 atasan. Lanjut, kita masuk ke struktur organisasi informal, yaitu hubungan antara pribadi dalam organisasi yang mempengaruhi keputusan di dalamnya tapi dihilangkan dari skema formal atau tidak konsisten dengannya. Jadi, langsung aja nih kita sikat ke latihan soalnya mengenai desain dan struktur organisasi. Nah, teman-teman langsung aja nih kita sikat latihan soal mengenai desain dan struktur organisasi. Untuk pertanyaan pertama yaitu menggabungkan tugas secara logis dan efisien, termasuk pengertian dari A, B, C, D. A, departementalisasi. B, pembagian kerja. C, hierarki. D, koordinasi. Oke, aku kasih waktu kalian 10 detik untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Apa ya kira-kira? Menggabungkan, teman-teman.
Keywordnya adalah menggabungkan tugas. Oke, jadi jawabannya adalah A, departementalisasi. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Departementalisasi merupakan gabungan tugas secara logis dan efisien di mana aktivitas dari pekerjaan tersebut saling berhubungan. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 2 yang termasuk ke dalam pendekatan desain organisasi kecuali kecuali nih teman-teman. Berarti pendekatan desain organisasi itu cuma ada 3 nih teman-teman. Ada yang ingat apa itu? Oke, kasih waktu ke kalian 10 detik buat menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi apa nih pendekatan desain organisasi? Apakah pendekatan birokrasi, pendekatan tugas teknologi, pendekatan fungsional, atau mungkin pendekatan lingkungan? Oke, langsung aja kita bahas nih teman-teman nomor 2. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang termasuk ke dalam pendekatan desain organisasi kecuali C, pendekatan fungsional. Nah, teman-teman di sini kecuali ini ada penjelasannya juga. Terdapat 3 pendekatan dalam desain organisasi, pendekatan klasik, tugas teknologi, dan lingkungan. Kenapa di sini A itu pendekatan birokrasi? Karena pendekatan birokrasi sama aja kayak pendekatan klasik. Jadi teman-teman harus ingat ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Yang termasuk ke dalam kelemahan dari pembagian kerja adalah A. Adanya perasaan terasing dan kebosanan. B. Adanya perbedaan pendapat. C. Perasaan malu dan sukar bersosialisasi. D. Adanya keterlibatan dalam perselisihan kerja. Nah, di sini pertanyaannya itu mengenai kelemahan dari pembagian kerja. Jadi, teman-teman, jawaban yang tepat adalah A, B, C, D. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Adanya perasaan terasing dan kebosanan. Oke. Mantap. Langsung kita move ke nomor 4. Rencana yang menentukan siapa melapor kepada siapa dalam organisasi termasuk pengertian dari A. Koordinasi, B. Desain organisasi, C. Rentan kendali manajemen, D. Rantai komando. Jadi nomor 4 jawabannya adalah rantai komando atau chain of command, yaitu rencana yang menentukan siapa melapor kepada siapa dalam sebuah organisasi. Oke, kita move ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Berapa tipe dalam struktur organisasi? Nah, ini gampang banget teman-teman buat kalian yang mencatat atau yang menyaksikan dengan jelas pasti udah tahu nih, udah lihat kepala gitu. Tipe dalam struktur organisasi ada A, B, C, D. Jawabannya adalah 3, yaitu ada struktur organisasi fungsional, organisasi produk atau pasar, dan yang terakhir adalah bentuk matriks. Oke, nah itu dia pemaparan materi dan juga latihan soal mengenai desain dan struktur organisasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.